Iya, benar banget. Tapi kebanyakan banyak yang curhat juga nggak punya dana cash karena masih nyangkut second That's why, owner dan lain. nah, makanya di market kita juga harus belajar kapan kita harus ngatur cash, kapan kita harus di posisi cashnya kita hampir habis, kapan harus kita tahu kita harus raise cash gitu. Jadi dengan begitu kita jadinya siap kapanpun dan siap dengan segala kondisi market gitu. Benar, money manajemennya harus bagus juga. Money managementnya paling penting. Yes. Ya, ya mau kondisinya apapun tetap bisa cuan. Kalau lagi Bener. terok yang big caps, kalau lagi enak buat tektokan di second atau third liner bisa juga copet-copet di situ. Ini ada pertanyaan nih, Ya. saham fundamental favorit Kohandi apa? Oke, kalau gue sih nggak muluk-muluk ya pasti empat bank besar, BRI, BCA, BMRI, BBNI, kemudian ada Astra sama Telkom. Udah 6 ini aja, nggak usah yang aneh-aneh, Benar, setuju, nggak usah yang aneh-aneh. Bener kan, Mas? setuju. Itu buat yang ya big caps long term gitu ya. Kalau yang mau second liner tinggal nyari-nyari aja lagi. Yang buat Nyari-nyari, ya, bener. pendek-pendek 6 bulan ya mungkin tinggal dicari lagi gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya nih kok. Untuk sektor pertambangan, utamanya mungkin untuk trio trio Inco, Tins dan Ya. juga NTM nih, gimana? Oke, mungkin kalau dari trio ini yang paling risknya paling kecil itu ada di Antam, Antam sama Teams. Antam itu ada potensi dia dia bakal double bottom ya, kita lihat, dan 2 hari ini dia mulai naik. Hari ini walaupun candlenya merah tapi setidaknya dia kembali naik ya, higher high. Jadi untuk Antam menarik, Tins juga cukup menarik, dimana juga kalau kita lihat laporan keuangan Tins juga tahun kemarin juga cukup bagus. Jadi Tins, Antam ya mungkin masih cukup bagus. Sedangkan kalau Inco rada agak nanggung karena support paling kuatnya di sekitar 6.675, sedangkan hari ini posisi Inco di 7.100. Jadi resikonya cukup tinggi gitu dibanding Antam sama Tins. Mhm. Oke, benar Bang. Itu tinggal menjadi pilihan teman-teman. Jangan lupa juga buat capture Instagram story, Instagram live ini, taruh di IG story kamu, join Cuans dan juga add community. Nanti ada caption yang paling menarik gitu ya, nanti akan dipilih oleh Mimin tentunya untuk bisa mendapatkan hadiah. Download aplikasi Cuans, di situ kita bisa belajar bareng. Kita lihat nih aplikasi Cuans, di situ bisa mendapatkan stock pick dari para mentor-mentor yang sudah sangat teruji tentunya. Ada banyak banget ya. Ini tiap hari kalau kita baca di Cuans aja nih lengkap banget tentunya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng juga. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di malam hari ini. Ada yang bertanya, saya naikin dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Itu saya lihat ada Cuan Sister dan juga beberapa koko-koko yang sudah. Ada Terima Koko kasih. Kevin juga. Thank you. Thank you sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi bahas sektor yang cukup menarik juga ya, sektor apa namanya, properti, BSDN nih, Properti. 10 tahun banyak yang bilang ya kok ya, 10 tahun Sleeping Beauty, apakah tahun ini tahunnya properti untuk bangun gitu ya? Oke, saya rasa harusnya properti, kalau ditanya tahun ini akan naik apa enggak, saya rasa masih belum ya. Cuman mungkin midtermnya masih cukup bagus sih. Midtermnya kemungkinan bakal bisa rebound gitu. BSDE, kemudian SMRA itu cukup bagus. Kemudian CTRA juga cukup oke. Sama mungkin yang paling bagus saat ini tuh cuman Pewon. Pewon juga kemarin sempat naik, hari ini beberapa saat ini juga udah turun. Jadi properti untuk mungkin Q4 baru akan naik sih, Mas Gibran, kalau saya lihat. Cuman kalau untuk Q2, Q3 rasa-rasanya masih belum gitu. Mungkin kalau untuk short term masih cukup oke lah gitu. Tapi kalau untuk long term, mid term masih belum cukup. Masih belum cukup bagus sih. Berarti di kuartal 3 berarti ya tadi Ko Andi mengatakan Ya, kuartal 3. menarik untuk diperhatikan, masih ada Yes. potensi
Ya, ingat sekali lagi potensi ya teman-teman untuk mengalami penguatan. Oke, kita angkat lagi pertanyaan yang sudah banyak banget gitu ya. Naik di malam hari ini. Oke, ini kita bicara psikologi dulu nih, kok. Gimana caranya kalau buat psikologi trading agar tetap terjaga dan stabil? Tipsnya mungkin. Oke. Tipsnya yang pertama, ini mau nggak mau, yang pertama yang harus kita dapetin itu adalah jam terbang. Itu nggak akan bohong. Jam terbang dan juga belajar gitu. Tiap kali kita trading, kita evaluasi. Salah gue di mana? Ketika gue cut loss, salah gue di mana? Gue harus menerima diri. Oke, gue salah sama trading plan gue sendiri. Jadi itu gue evaluasi terus. Kemudian begitupun ketika take profit, kita juga evaluasi. Ketika kita ketika kita melakukan kita membuat trading plan di saat saham yang udah kita take profit, itu kita evaluasi lagi caranya gimana, saat analisanya seperti apa. Kemudian psikologi trading juga harus diimbangin sama yang namanya money management. Karena apa? Karena sometimes orang beli saham nggak memperhatikan money managementnya. Ada satu saham yang gedenya 30% porto, ada satu saham yang gedenya 10% porto, ada satu saham yang gedenya 50% porto. Jadi balance dari si porto itu jadi nggak imbang gitu. Nah, itu hal-hal yang mesti diperhatiin. Jadi kalau tipsnya agar mungkin menuju stabil itu, yang pertama benerin dulu dari money managementnya. Misalkan kita punya 100 juta porto, kita mau main batasannya mungkin 5 atau 6 saham. Ya udah, berarti kalau 5 saham berarti satu saham itu 20 juta modal untuk pembeliannya gitu. Dan itu harus kita lakuin setara gitu. Jadi kalau 20 juta mungkin ya sekitar 20 juta di setiap sahamnya gitu. Jangan sampai ada yang tumpang tindih. Nah, kemudian kedua itu kita harus cari tahu batas mental kita kuat nggak gitu. Maksudnya gini, mental sama uang yang kita punya itu udah seimbang apa belum. Sometimes orang punya banyak uang, Mas, punya banyak modal, katakan 2M, 3M, tapi kalau mentalnya belum siap, itu mungkin kalau kita beli 300 juta saham, turun 1 tik, 2 tik, mereka udah gelisah, udah nggak tenang. Nah, itu artinya itu udah satu signal bahwasannya diri kita ini masih belum, mental kita nih belum sampai di level uang yang kita punya gitu. Jadi itu harus dilatih. Jadi makanya kan sometimes orang yang suka bilang saham, gue beli banyak saham malah rugi, tapi ketika gue cuma belinya nitip sendal malah cuan gitu. Nah, itu salah satunya adalah mental kita itu belum setara sama modal yang kita punya gitu. That's why kita latihan gitu. Kita latihan dari yang kecil dulu. Oke, gue keluar dulu beli satu saham 10 juta, turun 5%, gue deg-degan apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya itu udah terbiasa, kita mulai naik lagi modalnya jadi 20 juta per saham, naikkan lagi jadi 50 juta per saham. Jadi itu mental, psikologi itu mesti dilatih. Psikologi itu nggak bisa belajar dari teori. Kita tahu teori, oh ketika trading begini. Tapi begitu saat eksekusi, kan ketika saat eksekusi itu alam bawah sadar kita yang bekerja, bukan alam sadar kita lagi kan. Ketika misalkan sahamnya tiba-tiba turun, kita harus gimana? Kita harus ketika market lagi banyak fear, kita harus gimana? Ketika market lagi banyak fear, kita harus bisa berpikir jernih gitu. Kita harus bisa melihat peluang-peluang apa yang kira-kira bisa kita manfaatin gitu. Jadi jangan sampai termakan fear gitu. Terus kita juga harus menjaga yang namanya fear and greed gitu. Jadi hidup trading di saham itu ibaratnya emosi kita harus kayak robot gitu. Ketika kita cuan, kita nggak boleh terlalu senang karena itu akan menjadi overconfidence. Ketika kita rugi banyak, kita juga nggak boleh stres, nggak boleh takut gitu. Jadi intinya untuk menstabilkan psikologi trading ya kita belajar yang seperti tadi saya saranin gitu. Benerin money managementnya, kenalin diri. Profile risk juga berpengaruh ya. Ada orang yang tahan mainnya saham-saham scalping, saham-saham kecil.
ada orang yang cuman tahannya main second liner, third liner. Nah itu kalian harus cari jati diri kalian di mana gitu. Mhm. Ya Oke. itu yang paling penting sih. Cari jati diri, apakah kamu seorang investor jangka panjang atau justru kamu seorang scalper, lebih yang mana gitu. Iya Yang benar. paling penting adalah nggak greedy juga ya. Oh, jangan greedy, tentunya jangan tamak juga. Jangan greedy. Nggak boleh. Mm-mm. Kalau memang nggak sesuai plannya di emiten tersebut, kalau waktunya cut loss ya memang cut loss adalah Ya, sesuatu jangan. yang hadapi ya. Itu adalah Nah, kenyataan. misalnya gini loh Mas Gibran, saya itu punya kelemahan di saham-saham sektor konstruksi. Mhm. Saya Sama. kalau disuruh beli saya punya win rate jelek di Mika, WSKT, PTPP gitu. Dan saya itu nggak confident sama saham-saham tekno. Katakan makanya kalau di grup saya tuh saya suka diketawain saya nggak bisa trading saham buka karena win rate saya di buka itu jelek banget. Karena setiap kali saya beli buka itu pasti cenderung saya nggak tenang, psikologi saya nggak tenang. Jadi biasanya kalau diajakin trading buka tuh saya jarang-jarang trading mau trading buka gitu. Justru saya milihnya sektor-sektor yang saya confidence. Katakan misalkan sektor energi itu adalah satu sektor eh, yang sangat nyaman beberapa tahun belakangan ini. Terus tahun ini tuh kebetulan lagi nyaman di sektor transportasi lah gitu. Jadi Ya. itu jadi salah satu sektor yang lumayan oke untuk saya. Jadi tiap orang itu bakal akan berbeda-beda. Oke, misalkan mungkin Mas Gibran cocok trading dibuka. Nah, saya enggak. Nah, Nggak pernah itu kita harus nyari sama juga. cocok Nggak usah. komoditas udah itu rata-rata di situ. Yang Iya. sama terakhir tadi ya, transportasi logistik itu lagi Iya, bagus-bagus. benar. Oke. Nah, gitu tuh. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada beberapa menit lagi. Saya naikkan dulu. Hmm. Ini nih ya. Dari tadi WIRG nih. Kita lihat nih WIRG gimana sih? Nah, ini WRG. Oke. Lihat WIRG. Ini Lihat. WRG ya, Mas ya. Hmm. Kalau WRG saya lihat secara penurunan dia udah turun sekitar 0,60 ya 61%-an lah. Itu kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya dari dia IPO sampai di high-nya 1600 itu dia udah turun sekitar 61% dan itu bergerak di area satu area golden ratio-nya kalau misalnya kita pelajari Fibonacci ya. Dan saya juga expect kayaknya WRG juga udah mulai ketahan nih penurunannya dan udah mulai cukup bagus dan kita lihat 2 hari ini kan volumenya juga cukup bagus Mas. Kalau misalnya kita cross check ke 5 menit pun volumenya ketika harganya naik atau hijau itu cenderung lebih tinggi ketimbang dia koreksi gitu atau dia turun atau candle volume merahnya. Jadi untuk WRG udah mulai cukup menarik sih. Udah cukup bagus. Ya, cukup menarik sebenarnya buat teman-teman kalau memang mau masuk WIRG. Sekali lagi disclaimer on buat teman-teman yang mau bertanya beberapa menit lagi untuk kolom Q&A-nya. Nah, kalau kita lihat dengan bayang-bayang ya kok sentimen global kan suku bunga acuan pasti naik nih 75 basis point, bahkan ya kalau Bank Sentral Amerika mengatakan bahkan akan lebih progresif lagi atau lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga acuannya. Nah, apakah ini juga akan berdampak ketika memang Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan terhadap emiten-emiten perbankan? Kalau memang suku bunga acuannya naik kan biasanya cepat banget nih perbankan naikin suku bunga kreditnya, suku bunganya lah. Iya, pasti mereka juga akan merespon lah karena dan itu menjadi satu sentimen bagus buat bank karena akhirnya mereka juga bisa menaikkan rate-nya gitu. Apalagi rate deposito gitu kan sekarang kalau rata-rata deposito itu sekitar 3%, 2%-an 3% kan. Dan itu masih belum pernah nih menarik. Nah, ketika misalkan ternyata BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunganya
RI itu bakal menjadi sentimen bagus untuk bank sih. Mereka juga akan ikutan. Tapi lagi-lagi tuh yang kita lihat nggak cuma di situ, tapi juga market secara globalnya seperti apa sih. Itu yang menurut saya tuh hal yang paling kita lihat ya, kita waspadai lah. Tapi apa sih sebenarnya kok yang harus paling diwaspadai di sepanjang tahun ini sebenarnya secara global sentimennya? Lebih yang paling kita takuti itu adalah terjadinya stagflasi gitu. Dimana contoh China juga ekonominya mulai turun, apalagi kemarin mereka lockdown, itu juga ekonominya mulai melemah. Nah itu jadi concern kita. Kemudian Eropa, Amerika itu dimana inflasi mereka rata-rata naik, tapi secara GDP malah turun gitu. Akhirnya berujung pada stagflasi. Nah stagflasi ini yang bakal kita takutin gitu mas. Nah itu yang jadi sentimen yang mungkin mempengaruhi market pada tahun ini lah, sepanjang tahun ini. Ya, bayang-bayang stagflasi tentunya yang masih akan mempengaruhi sentimen market secara global juga. Kalau kita lihat juga tinggi utamanya bagian kan itu juga mungkin agak cenderung mempengaruhi dan diperhatikan oleh para investor. Kok pesan-pesan buat teman-teman trader, para pelaku pasar, semuanya lah yang sedang menonton Instagram Live hari ini untuk bisa terus semangat gitu ya mencari cuan di market, terus juga tetap belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat gitu, dan tentunya agar lebih baik lagi. Oke. Mungkin pesan-pesannya adalah yang pertama jangan berpikir untuk cepat bisa kaya di market. Itu aja. Itu yang pertama. Itu yang paling pertama. Karena apa? Karena jangan kalian terbuai sama bahwasanya trading saham, invest saham itu bisa cepat kaya loh. Enggak semudah itu. Buktinya mungkin sebagian besar dari kita kan udah belajar, ternyata bahkan masuk ke dunia saham enggak cuma sebatas yang namanya fundamental analisa, terus technical analis gitu, enggak. Tapi kan masih ada yang namanya psikologi trading, even psikologi invest. Ketika marketnya tiba-tiba crash, kita sebagai investor jangka panjang kita harus seperti apa, itu kan perlu kita pelajari, itu perlu kita alami gitu. Nah kemudian money management yang paling penting. Orang yang banyak modal di pasar itu belum tentu akan sukses. Tapi kalau orang yang bisa mengatur uang itu bakal sukses. Ya sama lah seperti kehidupan kita. Orang yang money management dalam kehidupannya cukup baik itu kan pasti bakal lebih survive ketimbang orang yang misalkan boros, uangnya kemana-mana gitu. Jadi itu pun tercermin di dalam market gitu mas. Jadi terus selalu belajar, selalu bisa fleksibel, karena yang paling penting tuh fleksibel, karena mungkin Mas Gibran juga ngerasa bahwasannya orang cenderung nyari, sampai sekarang juga masih nanya, ini sektor digital gimana kok sektor bank digital bakal bergerak apa enggak gitu. Karena apa? Karena sebagian dari kita itu nggak bisa move on, karena kita pernah dapat cuan yang gede di sektor ini kan. Akhirnya kita masih berharap di sektor ini. Padahal di market itu harus fleksibel untuk pindah. Kita harus tahu, oke, di kondisi market yang seperti ini, kondisi makroekonomi yang seperti ini, gue mesti pindah kemana? Gue mesti masuk ke sektor yang seperti apa? Dan itu yang menurut saya bisa sukses gitu. Bisa kalian at least bisa survive di market. Gitu aja sih. Bisa melihat kondisi dan juga situasi, bisa beradaptasi dan tidak gagal move on. Mungkin bagi yang masih sering bertanya, bank digital belum move on dari BGTG, terus juga Amar, iya. Baca, terus kawan-kawannya itu banyak banget on dari situ. Ketahuilah teman-teman bahwa market itu terus bergerak, ada yang namanya juga rotasi, tergantung juga bagaimana globalnya. Jadi teman-teman atau kita semua bagi para pelaku pasar harus benar-benar bisa beradaptasi dengan market. Kalau market lagi bilang komoditas, udah kita cuan dari komoditas aja gitu ya. Kalau intinya nyari pasar yang ramai lah. Jangan kita transaksi di pasar yang sepi gitu. Logikanya simpelnya seperti itu. Apalagi kalau kita buat pasar itu jadi rame ya kok. Kalau kita benar.
kalau retail gemai-gemai Iya. lagi ramai gitu ya teman. Iya. Hey, malam hari ini sangat menarik. Terima kasih untuk perbincangannya Kohandi Erawan.